Mas Made, owner Apotik Alkes. Ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Ya, Mas. Apotik Alkes ya? Apa kabar Apotik Alkes? Baik, sangat baik. Sangat baik ya. Iya. Kan saya mau tanya nih, awal mula Apotik Alkes kan dulu kerja di mana dulu Mas? Saya dulu selepas kuliah kerja di bidang sales marketing salah satu perusahaan farmasi multinasional gitu. Jadi masih inline lah gitu. Terus memutuskan untuk bangun Apotik Alkes kok berani? Ya itu karena terdesak kebutuhan. Enggak sih. Jadi lebih ke ngelihat peluang. Terus ya apa namanya tuh lebih ke apa yang dibutuhkan masyarakat Palangkaraya waktu itu mungkin ya terhadap kualitas pelayanan farmasi yang masih kurang dalam sudut pandang saya gitu. Jadi saya perlu untuk mengisi kekosongan kebutuhan market tersebut dengan mendirikan apotek yang mempunyai pelayanan yang profesional gitu, terus ramah juga dan mengutamakan juga kelengkapan supaya kebutuhan masyarakat akan obat, alat kesehatan itu lebih mudah didapatkan gitu. Itu sih lebih kepada the magic word-nya itu what the market need gitu kan. Berarti nggak ada inspirasi dari mana gitu untuk bisa ngebuka Apotik Alkes, atau tiba-tiba gara-gara kepepet akhirnya mau nggak mau ninggalin perusahaan yang lama, atau bangun Apotik Alkesnya itu posisinya masih kerja atau? Iya. Masih kerja. Ya, jadi ini salah satu juga buat apa? Mungkin bisa sharing ya buat para sahabat atau penonton Warta Kalteng. Iya. Terutama teman-teman yang masih bingung mau fokus ke bangun usaha atau terus kerja atau dua-duanya. Nah, dulu saya sharing saja. Dulu saya memang sempat mungkin 3-4 tahun ya menjalankan 2 pekerjaan sekaligus gitu. Jadi merintis usaha apotek ini plus sambil bekerja gitu. Terus apa sih motivasinya gitu kan? Motivasinya itu ya mungkin kalau dalam kita bagi ya internal dan eksternal. Kalau dalam internal saya kebetulan di keluarga saya, khususnya keluarga orang tua saya, bapak saya, itu memang dari nenek dan keluarga besar memang para pengusaha, walaupun memang tingkat UMKM gitu ya. Nah, mungkin dari situ saya juga nge-capture ya, melihat dari kecil, terus kemarin juga sempat bertemu dengan saudara yang memang sudah mempunyai usaha dengan skala besar, ya termotivasi gitu ya. Jadi memang lingkungan juga pasti akan ada pengaruh untuk mempengaruhi kita. Betul. Itu yang dalam internal saya. Kalau dalam eksternalnya, faktor eksternalnya, ya tadi itu. Jadi ketika saya melihat peluang apa yang market perlukan, dan di situ masih ada ruang untuk saya berkontribusi terhadap market, terhadap masyarakat Palangkaraya, saya coba untuk memenuhi di bidang itu. Tahun berapa sih Pak kalau nggak salah? Tepatnya Agustus 2011. 2011. Gitu. Ya, Apotek Alkes berdiri. Berarti itu waktu itu apoteknya di Kalimantan Tengah, berarti masih BUMN ya, berarti yang masih lumayan bagus dari segi pelayanan ya. Betul. Yang gedenya. Betul. Kalau dari dulu sampai sekarang kan yang memang kalau untuk yang pelaku atau pemain besarnya masih memang dikuasai oleh pemain BUMN, dan beberapa juga ada kan yang swasta yang sudah eksis ya, gitu.
Berarti Apotik Alkas masuk 2011 itu mereka sudah ada. Oh, udah ada. Udah ada mereka. Udah ada. Betul. Saya pemain baru waktu itu. Masih anak kecil. Terus ngelihat peluang akhirnya memutuskan untuk bangun apotek Alkas sendiri. Betul. Awal-awal tuh kayak gimana? Untuk izin dan segala macam. Rada susah nggak sih kalau bikin apotek tuh untuk izin? Dulu untungnya pemerintah itu support ya dulu tuh. Waktu tahun 2011 alhamdulillah masih support gitu. Jadi tidak begitu kompleks seperti sekarang karena sekarang kan udah digitalisasi ya. Perizinan tidak begitu mendapatkan tantangan berarti, tapi ya karena mungkin baru memulai, namanya juga memulai ya pasti banyak tantangannya karena memang keterbatasan ilmu dan pengalaman mungkin ya, gitu. Terutama masalah pengelolaan manajemen keuangan dan operasional. Walaupun memang background saya apoteker, tapi tidak serta-merta saya bisa langsung ahli dalam mengelola apotek atau mendirikan apotek gitu. Jadi perlu ilmu yang berbeda ya dan game yang berbeda gitu dalam retail farmasi gitu. Kalau retail kan sebenarnya margin keuntungan itu kan nggak gede ya kalau retail. Betul. Paling berapa persen gitu ya, maksimal 10% kayak begitu. Betul. Cuman kan bisa berdiri sampai sekarang dan sampai sebesar ini, apa sih rahasianya gitu loh, Mas? Waduh, kalau rahasia nggak ada sih. Rahasia nggak ada sih. Kan kita tuh margin per produk kan nggak gede tuh. Betul. Dan banyak apotek juga yang mungkin belum 5 tahun, belum 3 tahun udah mati di tengah jalan gitu, nggak ngerti cara mengembanginnya. Nah, terus kayak gimana tuh Mas Mada bisa ngembangin Apotek Alkas sampai sekarang bisa sebesar ini dan brandnya bisa diingat oleh masyarakat gitu. Amin. Alhamdulillah. Makasih kalau misal brand Apotek Alkas sudah dianggap sudah besar. Terima kasih. Mungkin yang terbesar di Palangkaraya ya. Amin. Terima kasih. Jadi kalau dalam tahapan sebuah proses usaha kan ada starting ya, kita memulai, terus dengan memulai usaha kita berharap kan profiting, kita dapat untung. Nah dengan untung itu kan kita berpikir nih bagaimana kita supaya untung itu sustain, berkelanjutan. Makanya kita harus memikirkan tentang sistem atau systemizing. Nah, setelah sistem itu berjalan, ya kan, dan teruji, bagaimana kita menduplikasi supaya lebih banyak lagi, atau multiplying. Nah, habis multiplying itu atau duplikasi itu berjalan juga, nah baru kita berpikir bahwa kita perlu percepatan. Nah, itu game changingnya itu udah game changing tentang finance ya? Ya, yaitu investing. Nah, jadi memang dalam setiap tahapan perjalanan usaha itu si founder atau pelaku usaha itu harus mempunyai jurus yang berbeda-beda. Contoh misalnya, saya ketika mengawali, ya alhamdulillahnya Tuhan memberikan kemampuan saya di bidang sales and marketing gitu. Karena memang di situ kita fokus kepada bagaimana create profit gitu untuk terus bisa memutar roda usaha dan operasional gitu. Lalu setelah kita punya untung, ya kan, kita bagaimana caranya untuk membuat ini tersistemasi. Nah, berarti kan kita harus punya design thinking untuk membuat sebuah SOP, kebijakan, aturan, gitu. Seterusnya ya, KPI, balance scorecard dan seterusnya. Terus ya sampai nanti kita pada satu titik sudah bisa menduplikasi atau multiplying dengan baik. Disitulah permainannya sudah mulai berubah lagi. Yaitu investing. Dan nanti setelah kita jago mencari dana atau investing, ya nanti juga
banyak lagi kemampuan-kemampuan seorang founder atau pelaku usaha yang harus terus diasah, karena pada akhirnya tantangannya itu bukan kompetitor lagi. Kompetitor memang salah satunya, tapi nanti multidimensional. Apalagi sekarang di era digital ya, gitu. Tapi akan lebih banyak lagi. Mungkin nantilah ya. kita takut habis nih pertanyaan ini. Oke. Tapi dari awal berdirinya itu modal sendiri atau memang ada pemegang sahamnya, ada investornya yang nana modal? Ya. Alhamdulillah awal berdiri itu hasil dari tabungan saya sendiri. Oh, modal sendiri. Modal berani. sendiri. Iya. Berani ya. Jadi saya pertama kali kerja ya dapat gaji, disisihkan untuk tabung. Nah, ya saya waktu itu nggak expect gitu ya bahwa saya nanti saya ke depan akan buka usaha gitu. Nggak. Pokoknya saya nabung aja. Karena saya pernah dikasih nasihat sama salah satu orang, mohon maaf, Chinese ya. Iya, betul. Jadi saya masih ingat, Dek, lu pokoknya kalau hidup mau aman, ada tujuan atau ada keinginan atau tidak, pokoknya kalau lu punya uang lebih, lu harus nabung. Karena lu nggak tahu ke depan bakalan apa. Dia ngewanti-wanti seperti itu. Oh, berarti di balik kesuksesan Apotek Alkes berarti juga ada kemampuan untuk mengelola keuangan di situ. Pastinya. Atau delayed gratification ya. Jadi kita kemampuan kita untuk kemampuan kita untuk menahan keinginan mengeluarkan satu spending gitu ya, yang tidak produktif. Ketika kita punya uang gitu, kita tahan gitu dengan menabung gitu. Nah, ketika momennya pas, ketika ada momen yang memang baik, nah disitulah saya mulai mengeluarkan tabungan saya untuk hal yang produktif, yaitu membuka usaha gitu. Nah, tapi dulu kan nggak tahu tuh ini apotek apakah menjanjikan atau nggak tahu nggak dulu kira-kira apa. Tapi berani ngeluarin tabungan sebanyak itu untuk membuka apotek. Betul. Dan nggak ada jaminan ini bisa jadi gede atau enggak nih. Iya. Kenapa tuh? Iya. Tapi kan setidaknya kalau kita mencoba kan ada kans 50% berhasil. Oke. Daripada nggak sama sekali. Nggak sama-sama. Saya mikirnya dulu gitu. Jadi uang di tabungan juga ya naiknya berapa persen sih ya? Apalagi sekarang kan tergerus inflasi dan segala macam. Terus daripada saya tidak berusaha untuk berkarya lah, untuk bisa achieve gitu ya goal saya, ya saya coba aja. Karena baik lagi, ya saya minimal kalau saya berusaha, memang betul pasti ada risiko gagal. Betul. Dan memang hampir. Oh, hampir gagal? Hampir. Kenapa? Ya, namanya juga kan masih baru ya. Itu hampir gagal di tahun keberapa? Yang paling rawan itu tahun-tahun pertama lah. Tahun-tahun pertama. Tahun pertama, tahun kedua itu rawan banget. Karena kita memang betul-betul harus tightening ya, mengencangkan financial ya. Jadi kan antara kebutuhan usaha, kebutuhan pribadi, ya kan, dan kebutuhan lainnya kan itu masih dipisah. Masih dicampur. Masih dicampur karena memang pengetahuan saya belum sampai situ kan. Bahaya itu kalau begitu. Iya, memang dulu tuh memang ya sudahlah kita jalanin saja. Tapi saya yakin karena apa? Karena saya mempunyai kendali atas usaha saya dan saya tahu saya punya kontrol, saya jangan konsumtif. Sementara saya puasa, bahkan saya di tahun-tahun pertama saya nggak mudik. Oh, nggak mudik. Nggak mudik karena memang betul-betul untuk jaga cash flow usaha itu dan kebutuhan rumah tangga saya aman, gitu. Dan memang itu tahun pertama itu sangat rawan ya. Sekalian juga kita kan setiap dapat keuntungan kan kita putar atau return earning ya, terus diputar, betul. Itu memang ya perjuangan yang memang saya yakin
para pemirsa Warta Kalteng juga pasti mengalami bagi pelaku usaha. Iya, apalagi kalau bisnis kan, kalau apalagi kita bikin toko atau apapun, tahun pertama tuh rawan. Betul. Tahun pertama sampai tahun ke berapa? Kelima atau ketiga? Kelima. Oh, itu Betul. tuh rawan. Karena ya kurang pengetahuan, kurang skill juga, dan apalagi kalau nggak bisa misahin keuangan kan. Betul. Dicampur semua, bisnis dicampur, ini dicampur, jadi kepake semua jatuhnya. Akhirnya nggak ada modal untuk diputar lagi jatuhnya ya. Ya itu. Jadi musuh terbesarnya bukan kompetitor ya, tapi diri sendiri ya. Diri sendiri. Tapi Ya itu. apotek itu profitable nggak sih? Tergantung ya. Tergantung karena apotek pun banyak jenisnya ya mungkin ya. Serupa tapi tak sama. Jadi ada apotek yang memang fokus di retail, ada apotek yang fokus untuk klinik gitu ya. Dan bicara tentang apa namanya tuh profit gitu ya. Profit itu memang kalau yang retail ya tadi yang pernah disinggung ya, tidak akan besar. Tapi kita harus main volume kan. 5-10%. Iya, 5-10% betul. kan. Betul. Apalagi ya bahkan ada yang 5%. Ya. 5% kecil. Ya. Apalagi apotek kan barangnya kan nggak terlalu banyak, dan konsumennya datang kalau cuma dia sakit, kalau dia sehat nggak datang. Ya, kita nggak berharap sakit ya. Iya sih. Tapi kita selalu siap untuk membantu kebutuhan kesehatan masyarakat. Dan ya itulah tantangannya di bidang kesehatan. Tapi ya kalau misalnya kita bicara profit, kita harus mempunyai strategi gitu ya. Kita mau ngehit ke revenue kah? Atau mau ngehit ke profit, yaitu dua hal yang berbeda memang. Gitu. Kalau kita mau ngehit, maksudnya kalau ngehit ke revenue atau ngehit ke profit apa tuh gimana? Jadi kita kalau fokusnya kalau pengen menaikkan omset, ngehit ke revenue itu maksudnya menaikkan omset. Itu kemungkinan besar juga profit akan dikorbankan. Gitu. Tapi kalau kita pengen ngehitnya ke profit atau kita pengen untung, itu kemungkinan akan berat untuk dapat omset banyak. Jadi itu dua hal yang berbeda, yang memang kita harus mempunyai keluasan tertentu sebagai founder ya, melihat bahwa profil kita ini ada di mana nih, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya, kondisi toko ini misalnya perlu revenue karena ada kondisi tertentu gitu ya. Outlet B ini bisa nih dinaikkan profitnya gitu. Mungkin kalau di toko-toko retail modern, retail kan kita kalau masuk gitu ya, sudah langsung disambut sama minyak goreng, promo, bla bla bla. Nah itu dia lagi ngehit ke revenue, naikin omset. Tapi dia profit nggak dapat dia. Jadi dia fokusnya untuk ngeluarin barang yang lama dulu. Betul. Biar barang yang lama keluar dulu, nggak ada barang yang rusak. Betul. Baru gitu. Barang-barang. Salah satunya. Gitu. Yang penting nggak rugi aja kayak begitu. Ya. Yang penting tetap operasional, cost operasional tetap jalan. Betul. Gitu. Gitu. Jadi itu keterampilan yang memang harus ya dipelajari mungkin sama pelaku usaha. Berarti first in first out kan ya, berarti barang yang awal masuk harus keluar lebih cepat gitu. Berarti mesti jeli dong kalau gitu, harus ya kalau bicara tentang inventory system itu berarti ya. Ada sistem FIFO, first in first out, ada juga yang paling utama sih lebih ke FIFO ya, first expired first out. Gitu. Lebih saya belum tahu sih. FIFO ada FIFO. FIFO lebih banyak digunakan. First expired first out di retail ya. Betul. Tapi kalau misalnya ada barang yang rusak, barang yang rusak gitu, apakah bisa dibalikin ke suppliernya atau enggak? Entah mungkin kerusakan atau gara-gara pengiriman atau apa, bisa nggak? Kalau obat-obatan ya, bisa nggak dibalikin ke supplier? Kayak begitu. Kalau bicara tentang term condition untuk retur gitu ya,
Kebanyakan sih kalau ini kita bicara apa ya, open aja ya gitu ya. Untuk dengan tujuan untuk pengetahuan pemirsa Warta Kalteng. Jadi kalau ketentuan retur itu biasanya kalau untuk brand-brand besar biasanya tidak mau mereka. Iya, karena mereka punya bargaining position yang tinggi. Jadi mereka nggak mau menerima kerugian atas barang rusak dari yang di apa? Iya kan rusaknya di jalan kan, kita nggak ngerti. Iya itu dia. Powerfulnya brand besar itu seperti itu. Nah, terus itu. Jadi itulah powerfulnya brand besar. Ya. Jadi kalau pernah ngalamin nggak mesti retur banyak barang tapi nggak bisa diretur? Sering. Sering. Itu gimana ngakalin? Ya, itu. Apakah dikasih promo aja atau kayak gimana? Ya, jadi kita kalau di retail itu kan memang harus ada sistem stock of name ya. Nah, dalam proses stock of name juga di situ kan tim itu mensortir barang supaya tidak kelolosan barang-barang itu expired. Jadi barang-barang yang mendekati expired itu kita pilih gitu ya. Kalau yang memang bisa diretur dengan supplier yang memang bisa ya kita kembalikan. Tapi kalau yang tidak ya kita lakukan promo, gitu kan. Karena memang ya kondisinya seperti itu. Jadi bahkan ya di balik brand besar itu memang karena mereka itu punya bargaining position yang bagus, jadi mereka nggak mau diretur. Mereka nggak mau rugi. Oh, jatuhnya di UMKM repotnya ya? Pasti. Tapi kalau apotek-apotek kecil? Ya itu salah satunya juga. Salah satunya juga mismanagement dalam inventory itu yang menjadi penyebab banyak gagalnya di retail farmasi ya. Jadi para pelaku tidak memahami barang-barang fast moving, mid and slow. Jadi ya terkadang jadinya itu jadi dead stock. Setelah dead stock ya akhirnya jadi expired. Itu ya kan menjadi kerugian tersendiri ya. Nah, akhirnya kan menggerus operasional, lalu menggerus cash flow, akhirnya out of cash. Waduh. Sudah. Wah. Itu tantangannya. Jadi out of business. Out of business sih benar. Aduh, mengerikan juga. Ya tantangannya, memang kalau orang lihat ya enak-enak, tapi sebetulnya ya tantangannya besar. Kita kan ngeliat kalau dari lo, kayaknya duitnya banyak. Banyak mah di bank. Kalau beli kayaknya duitnya banyak. Terus apalagi pasca COVID kan, kesehatan jadi salah satu concern dari banyak orang kan pasca COVID. Betul, tapi perlu diingat, Mas Frans. Jadi pasca COVID itu ada pergeseran. Oke. Karena kan konsep kesehatan itu kan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah setelah pasca COVID itu kalau yang saya amati itu pergeserannya yang kuratif atau pengobatan ini yang menurun. Karena preventif ya? Karena masyarakat makin sadar akan kesehatan, jadi lebih banyak melakukan promotif dan preventif. Makanya produk-produknya pun beda sekarang yang lebih laku, misalnya vitamin, herbal, itu lebih laku, sama yang rehabilitatif. Tapi vitamin herbal lebih mahal dong jatuhnya. Nah makanya sekarang banyak juga nih produsen-produsen baru vitamin yang memang lebih kompetitif ya harganya. Yang saya melihatnya ya itu ya pastinya menguntungkan konsumen lah ya. Iya. Gitu. Tapi lebih profit mana ketika lebih banyak berjualan vitamin atau lebih banyak berjualan obat-obatan biasa? Setahu saya kalau vitamin sama herbal itu kan bukannya profitnya lebih gede ya? Atau sama-sama aja sebenarnya? Kalau kami sama saja sih. Sama saja sebetulnya. Karena kami pada dasarnya itu kalau saya bahas dulu dari sisi point of view manajemen ya. Inventory turnover gitu. Jadi kita berusaha untuk ITO-nya atau inventory turnover-nya itu di bawah 21 hari. Jadi bagaimana supaya barang itu keluar sebelum 21 hari, artinya kita harus memberikan stimulus buat pelanggan kan ya.
Artinya kita jangan dikasih promosi. betul, gitu. Jadi artinya ya kita nggak perlu besar-besar lah ya, gitu. Terus yang berikutnya mungkin ya kita ngelihat juga ya faktor makronya. Oke. Artinya kan sekarang daya beli masyarakat seperti apa, gitu, faktor makronya gitu kan. Terlihat dari apa? Suku bunga kan, gitu ya, suku bunga acuannya. Kalau misalnya ya naik ya kita jangan ikut naik lah, kasihan. udah susah masa sih dikasih susah lagi ya, janganlah gitu ya. Kita harapan saya kan tetap Apotek Alkes ini menjadi salah satu solusi buat warga Palangkaraya untuk bisa mendapatkan produk farmasi yang terbaik gitu. Gitu aja. Apotek Alkes berarti masih lingkup Kalimantan Tengah atau mau lanjut ke ini, keluar kota lagi, keluar Kalimantan, keluar negeri? Karena saya sudah cinta banget sama Palangkaraya, jadi mungkin Palangkaraya dulu. Kan udah gede banget kalau di Kalimantan Tengah. Tapi kalau pasar farmasi terutama di Palangkaraya, Kalimantan Tengah itu menjanjikan nggak sih? Bukan hanya saja di Palangkaraya atau Kalimantan Tengah, di seluruh Indonesia juga saya nge-capture seperti itu. Bahkan kalau share market yang paling besar ya tetap ada di Pulau Jawa ya, gitu. Jadi kalau saya lihat kan dari laporan Badan Statistik ya di tahun 2022 itu anggaran untuk kesehatan di Palangkaraya sendiri kan di angka 700 miliaran ya. Iya. Ya kalau saya hitung-hitung mungkin untuk farmasi Apotek Alkes dapat berapa share? Ya kalau untuk farmasi sendiri mungkin bisa di angka 270 sampai 300 marketnya ya. Ya share marketnya. Share-nya. Ya. Jadi kalau bisa dibilang ya selama manusia atau masyarakat itu aware terhadap kesehatan, ya masih ada demand-nya. Ya. Tapi nggak pernah habis dong harusnya demand-nya kalau apotek ya, kalau obat-obatan harusnya nggak pernah habis demand-nya ya, harusnya. Ya kita memposisikan kita siap membantu ya, bukan kita berharap the worst case kayak kemarin COVID itu. Sebenarnya nggak enak sih Mas. Nggak enak kondisi seperti itu. Karena Betul. Karena secara secara kondisi internal kami pun, kami posisinya memang dalam kondisi yang sangat kelelahan gitu ya. Tim juga terbatas karena banyak yang sakit ya atau lelah gitu ya. Terus yang yang mau melamar pun ya takut gitu kan. Betul. Jadi kondisi yang paling tidak ideal lah ya. Walaupun memang terjadi lonjakan tapi tidak ya ibaratnya sesuatu yang signifikan naik gitu ya, itu juga kan tidak baik ya. Iya. Secara profit naik tapi tetap susah ya. Pegawai-pegawai juga rada-rada masuk kantor takut, apotek juga untuk buka terus juga agak resiko. Gitu. Walaupun mungkin demand-nya tambah gede ya. Waktu itu, tapi kan seiring dengan berjalannya waktu kan masyarakat kan semakin aware, terus semakin cerdas gitu ya. Jadi bisa swamedikasi sendiri gitu. Jadi terlebih preventif. Iya, preventif. Ya, sebelum terjadi sakit gini. Iya, sekarang kan. Sekarang berarti masyarakat fokusnya ke preventif ya berarti. Sama promotif. Promotif. Ya. Oke, berarti sekarang lebih banyak kejual adalah vitamin-vitamin dan herbal berarti kalau di Apotek Alkes. Kalau dari data sih tetap sih obat sih ya. Cuman ada kenaikan di dua golongan produk tersebut. Gitu. Tetap karena bagaimanapun ya obat tetap diperlukan sih. Oke. Kalau gitu terakhir nih Pak, nggak kerasa 30 menit. Udah lama ya. Ini belum pada belum ke menu pembahasan inti nih.
Terakhir deh Mas ya, terakhir Mas Made. Ya saya bolak-balik nanya Bapak, Mas, Bapak. Mas Bapak. Saking berkarisma. Karisma tuh bukannya ini ya, grup dangdut itu karisma. Bisa jadi. Oke, terakhir. Kan kalau untuk bikin apotek sendiri itu kan sebenarnya beda ya daripada bikin toko retail, toko kelontongan sendiri. Dari segi perizinan beda, toko obat aja bikinnya nggak gampang gitu ya. Nah, untuk apa sih yang ngebedain kita ngebuka apotek sama toko biasa? Kira-kira kalau saya ngelihat dari profit aja lah, lebih profitable mana? Kira-kira menurut Mas Made lah ya, menurut Mas Made aja. Oke. Secara pribadi. Oke, saya satu-satu ya. Iya, Jadi subjek. perbedaannya dulu. Perbedaannya apotek dengan toko biasa. Kalau di apotek itu kurang lebih ada 160 job list yang harus kita selesaikan. 160 pekerjaan yang harus kita selesaikan untuk memenuhi syarat ketentuan Izin. Kalau untuk mendapatkan izin. Kalau retail biasa, Kalau sembako? toko sembako kan ya asal ada meja untuk mendisplay, Iya. kan selesai, ya kan. Tapi kalau apotek itu bukan hanya tempat display, tapi seperti lemari ED, lemari 2 pintu, terus geoteknya, terus harprasnya juga spesifik ya, gitu, banyak sekali item-item. Makanya setelah saya systemizing itu kurang lebih ada 160 list pekerjaan, gitu. Dan kita Memang kan kalau apotek yang dijual juga nggak bisa sembarangan ya. betul, Nggak segampang sembako. betul. Gitu ya. Terus yang kedua tadi ditanyakan kan, apa perbedaannya dari sisi profit? Lebih profitable mana kira-kira kalau menurut Mas Made? Sama. Kalau kita ngomongin tentang profit sama, Sama ya? hampir sama. Tapi bedanya apa? Entry to barrier-nya. Apa tuh entry to barrier kira-kira? Jadi tidak bisa serta-merta orang besok mendirikan apotek ketika pengen buka. Berarti izinnya yang bikin beda. Iya, Lebih gitu. susah apotek harusnya. Iya. Ya karena memang nggak sembarangan juga. Dan tidak semua orang bisa menjalankan operasional juga karena memang kompleksitasnya cukup tinggi. Cukup tinggi, gitu. Sama toh kompleksitasnya dengan sembako kan kurang lebih ya. Harusnya hampir sama dong. Enggak. Beda ya? Beda. Contoh seperti kita suhu ruangan harus selalu dicatat. Setiap hari suhu ruangan harus dicatat. Terus toko harus dalam keadaan sistem close house, tertutup, dan AC terus nyala. Kayak begitu? Betul. Itu tertulis memang aturannya kayak Memang begitu? harus aturannya seperti itu sekarang. AC harus ada 2 minimal, terus suhu harus dijaga ya banyak grading suhunya ya. Biar obat-obatannya nggak rusak. Betul, tidak teroksidasi. Gitu. Terus pendisplayannya pun berdasarkan golongan. Jadi kalau golongan OTC seperti golongan vitamin, herbal, obat bebas terbatas itu boleh di depan. Tapi kalau obat keras itu harus di ruang racik di belakang, tidak boleh terlihat. Begitu? Iya. Kalau sembako kan gitu. Mau display Iya. keras gampang, terbuka tanpa ini. Tuh. Gampang. Terus kalau apotek Juga kalau kayak begitu. gimana jadi bikin apotek? Pengen sih kalau ngeliat profitnya. Jangan lihat dulu profit. Saya serahin ke Pak Made ya. Mas Made, tolong Mas. Belum lagi kan setiap apotek harus punya tenaga ahli. Apoteker sama tenaga teknis kefarmasian. Dan kalau toko sembako kan tidak ada. Itu juga salah satu tantangan kan. Oke, siap. Wah. Kalau dipikir ribet juga. Iya. Mengerikan. Dan banyak juga sih pelaku usaha yang ingin coba masuk ke retail farmasi, ternyata setelah tahu ya mungkin ada juga yang tetap buka, tapi nggak lama karena memang setelah buka pun bukan berarti sudah selesai. Iya.
itu akan terus dimonitoring oleh dinas kesehatan, oleh BPOM gitu ya. Terus dimonitoring karena kita harus betul-betul compliance. Kita harus betul-betul patuh. Makanya harga franchise-nya mahal. Enggak juga sih sebetulnya, Mas. Dengan dari Alfamart aku lihat. Enggak. Kalau dari sisi maintenance-nya sebanding, bahkan lebih murah kalau apotek Alkes. Ya. Karena effortnya itu kan kalau apotek Alkes kan ada satu brand apotek saya iya. mahal banget itu. Oh iya siap. Kalau apotek Alkes kalau rada murah, jadi kita berpikirnya boleh nih. Boleh lah. Ya kalau untuk apotek Alkes saya pastikan itu sangat reasonable karena memang effort yang kita lakukan itu juga sebanding. Ya kan? Ya yang tadi saya sedikit itu mungkin baru 20%-an ya. Dari apa yang memang harus kita penuhi untuk mendirikan sebuah apotek yang baik gitu ya. Oke. Terakhir nih Mas Mada, pesan buat mungkin kalau ada teman-teman yang mau mulai yang usaha sendiri, kira-kira pesannya kayak gimana? Apakah dia baiknya kayak gimana kalau mau mulai bisnis sendiri? Mulai dari mana? Mulai dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Kan banyak kan bingung mau bikin bisnis, apakah harus sambil kerja atau full bisnis langsung atau kayak gimana? Ya, jadi kalau mau mulai bisnis ya yang ada 4 hal sih ya kalau saya lihat. Jadi yang pertama kita harus tahu nih kita ahli di bidang apa. Oke. Gitu. Karena itu yang akan membuat kita itu mempunyai nilai dan nanti akan mempunyai daya jual. Gitu. Itu awal dari situ. Ya ini based on pengalaman ya. Ya story saya ya, karena saya kan sebagai apoteker. Ya, siap. Jadi kan saya apoteker berarti keahlian saya di bidang farmasi kan gitu. Yang kedua semangat atau passion kita ada di mana? Contoh misalnya, saya dulu beberapa kali pernah kerja kantoran dan saya ternyata nggak cocok di belakang meja gitu, yang monoton gitu. Jadi saya tuh nggak bisa. Oh ternyata saya tuh senangnya itu dinamis dan melakukan approach untuk selling. Jadi itu tuh seperti ada kebanggaan buat saya ketika mendapatkan deal dari calon customer gitu ya. Itu saya melihat oh iya ini saya cocok nih. Gitu ya. Jadi yang pertama kita ahli di bidang apa sesuai dengan disiplin ilmu kita, terus kita seneng passion kita di mana gitu ya. Nah, baru ketika saya masuk ke Palangkaraya, saya ngelihat nih apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat Palangkaraya. Ngerti market ya? Ya, market ini perlu apa, gitu ya. Khususnya di bidang farmasi ya, karena kan saya kan passion dan keahlian saya di situ. Oh, saya ngelihat nih ada celah ketika apotek ini masih belum mempunyai standar bla 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 gitu kan. Saya udah mapping tuh, gitu. Terus saya lihat lagi setelah mapping ke 3 poin itu. Kira-kira kalau saya lakukan, ada nggak sih konsumen yang mau bayar itu atau yang mau beli produk saya? Betul. Nah kalau ke-4 poin itu sudah terpenuhi, itu saya pastikan teman-teman yang mau membuka usaha itu nggak usah banyak pikir, udahlah, jalankan aja. Asal gitu. 4 PR tadi terpenuhi. 4 poin itu, jadi kita ada keahlian kita apa, kita tahu keahlian kita. Terus kita punya semangat di bidang apa? Kalau saya kan, saya farmasis, keahlian saya waktu itu saya senang sebagai tenaga penjual atau sales marketing. Terus, apa yang sedang dibutuhkan oleh lingkungan atau pangsa pasar yang kita serang tinggal? Waktu itu saya pas masuk ke Palangkaraya itu, di bidang apotek masih ada celah, saya mapping, lalu saya melihat gitu ya, bisa nggak sih kalau saya bisa membuat sebuah layanan apotek dengan konsep seperti ini, kira-kira ada nggak pelanggannya, ada nggak yang mau?
Saya yakin ada. Kenapa? Karena memang itu yang diperlukan. Dan itu memang udah jadi formulasi yang tepat untuk memulai gitu. Dalam bidang apapun, bukan hanya dalam bidang farmasi. Berarti kalau 4 hal itu udah terpenuhi, baru oke lah jalan. Ya, nekat berarti. Oh, jangan. Kalau enggak ya wah. Jangan. Oke, thank you sekali lagi. Thank you. Ya, thank you. Terima kasih ya. Yap.